Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arif Dayanto dengan NIM C1C019013. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai akad istisna dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SKMSI, CIKNR, CSRS. Untuk pokok pembahasannya ada 5. Yang pertama pengertian akad istisna, yang kedua jenis akad istisna, yang ketiga dasar syariah akad istisna, yang keempat perlakuan akuntansi PSAK 104, dan yang terakhir ilustrasi kasus akad istisna. Untuk pengertian akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli atau mustahni dan penjual atau pembuat atau sani. Sani akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain, atau istisna paralel. Jenis akad istisna ini ada 2. Yang pertama, istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Lalu istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Syaratnya akad istisna pertama antara penjual dan pemesan tidak bergantung pada istisna kedua antara penjual dan pemasok. Selain itu, akad antara pemesan dengan penjual dan akad antara penjual dan pemesan harus terpisah, dan penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi. Untuk dasar syariah akad istisna, yang pertama sumber hukum akad istisna. Amr bin Auf berkata, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri berkata, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah, Daruqutni, dan yang lain. Rukun dan ketentuan akad istisna. Rukun istisna ada 3. Yang pertama pelaku, terdiri atas pemesan atau pembeli atau mustasni, dan penjual atau pembuat atau sani. Yang kedua objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan model istisna yang berbentuk harga. Dan yang ketiga ijab kabul atau serah terima. Untuk ketentuan syariah akad istisna, untuk ketentuan pelaku harus cakap hukum dan balik. Untuk ketentuan objek akad, yang pertama ketentuan tentang pembayaran. Yang ada 4 poin. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya. Lalu harga yang telah ditetapkan dan akad tidak boleh berubah. Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan dan pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang. Lalu untuk ketentuan tentang barang adalah sebagai berikut. Ada 6. Yang pertama, barang pesanan harus jelas spesifikasinya. Lalu barang pesanan diserahkan kemudian. Waktu dan penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Barang pesanan yang belum diterima tidak boleh dijual. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Dan dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, tidak boleh dibatalkan. Sehingga penjual tidak dirugikan karena ia telah menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan. Lalu untuk ketentuan ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Berakhirnya akad istisna. Kontrak istisna bisa berakhir berdasarkan kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. Yang kedua, persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Dan yang ketiga, pembatalan hukum kontrak. Hal ini dilakukan jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya. Dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya. Perlakuan akuntansi PSAK 104. Untuk akuntansi pembeli, pendapatan istisna diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Akad adalah selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli. Penjual menyajikan 1 piutang istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. Dan yang kedua, termin istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir.
Yang kedua, untuk akuntansi pembeli, pembeli mengakui istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istisna kepada penjual. Beban istisna tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang istisna. Pembeli menyajikan ada 4. Yang pertama, utang istisna sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi. Yang kedua, aset istisna dalam penyelesaian sebesar 1 persentase penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir jika istisna paralel, atau kapitalisasi biaya perolehan jika istisna bukan istisna paralel. Lalu ilustrasi kasus akad istisna. Pada dasarnya akad istisna ini adalah kegiatan pemesanan suatu produk kepada produsen produk tersebut. Kalau didengar sekilas, mungkin Anda akan membayangkan istisna berlaku untuk barang kerajinan saja. Namun sebenarnya banyak juga transaksi akad istisna yang ada tanpa disadari. Di antaranya itu rumah apabila dipesan sesuai dengan keinginan Anda, termasuk dalam akad istisna. Lalu pakaian apabila Anda ingin pakaian custom sesuai dengan selera, ini juga termasuk dalam istisna. Dan sepatu apabila ukuran sepatu Anda jarang ada di pasaran, Anda pastinya akan memesan ukuran tersebut ke tukang sepatu. Apabila melakukan transaksi tersebut berdasarkan syariat Islam, hal tersebut termasuk akad istisna. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.